Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bertukar pukulan lagi. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Tai. Hati mereka tanpa sadar menggigil saat melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini, hatinya benar-benar kejam. Dia sebenarnya bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik keji Han Feng ini mengejutkan cukup banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ding Shan. Meskipun dia tidak dianggap orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Xuan tanpa keraguan, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Ying Shan tua tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, roh pelindung Xuan secara bertahap menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tidak terduga oleh Han Feng. Han Feng acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi ini dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum rakus yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat keras namun agung menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya melarikan diri di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu tebal sehingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas berkembang menjadi dua lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang dibentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Karena kurangnya kontrol inilah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan, dia juga tidak ragu-ragu ketika dia menelan jiwanya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah dari dokter peri kecil. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Do Uzong. Dia satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiao Yan merajut saat dia merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikkan menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Souls mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa sangat jijik. Mengandalkan menelan roh pendamping untuk memperkuat kekuatan sendiri mungkin mengakibatkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya bisa mendapatkan kekuatan sementara untuk jangka waktu tertentu. Aku akan menghadapinya, mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan dengan lembut berbicara. Bersama, bantu aku mengulur waktu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin akan ada kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, saya sangat yakin bahwa saya dapat menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak membuka segel dari tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan melirik senyum bergerak pada dokter peri kecil sebelum mendesah pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia menjawab dengan lembut, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kita hadapi kali ini tidaklah lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya. Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun yang menyedihkan, Anda meletus semakin dekat. Jika situasi tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata,
Oh, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu, itu karena saya memiliki nasib yang buruk. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apa menurutmu aku akan berpikir seperti ini? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutupi mulut kecilnya, dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Oh, sepertinya kamu tidak akan. Apakah Anda sedang merayu? Jika ya, kalian semua bisa bersiap untuk mati." Suara dingin yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, mengganggu percakapan antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata mereka beralih ke Han Feng, yang tergantung di langit yang tertutup kabut hitam. Pada saat ini, tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Am Feng digantung dilanjut. Di bawah naungan kabut hitam di sekitarnya yang menjalar ke segala arah, dia tampak seperti iblis yang naik dari neraka, dipenuhi dengan kejahatan dan aura gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara kosong. Gelombang douki berwarna abu-abu yang agung mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Doukinya kemudian bertahan di sekitar tubuhnya. Yiyak Pao sama-sama muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam douki bahkan menyebabkan udara mengirimkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat ke arah dokter peri kecil yang telah melangkah maju. Matanya menunjukkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan mundur. The Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame, dan bahkan Bone Chilling Flame, diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan setelah melihat 3 api surgawi di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh douki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara sedikit berfluktuasi kemanapun ia melewatinya. Ketidakpedulian dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan douki berwarna abu-abu yang berdiri di sekelilingnya bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya douki yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya douki dengan keras, menyebabkan riak naik ke permukaan. Ki! Gelombang sonik tiba-tiba menghantam tirai cahaya. Namun, itu tidak merusak tirai tipis. Ini hanyalah serangan probing oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Pekikan menyedihkan yang tajam berulang kali dikirim dari pedang panjang itu. Jari spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Perjila. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikkan jarinya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang kabut yang sangat besar bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Douki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari douki biasa. Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang douki yang keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Hujan korosif langit. Douki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi, tetapi orang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah. Ketika mereka telah menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan memasuki kembali awan kelabu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan berserakan.
Siklus ini berulang tanpa akhir. Si. Tetesan hujan abu-abu tua yang padat jatuh dari langit saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedang tajamnya melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu menampakkan dirinya, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arahnya dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang suara, ci-ci, saat perlahan menjadi semakin redup. Kecepatan tembusnya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci di tengah hujan. Taktik dokter peri kecil itu aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa merusak Douki. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun? Nine Spiritual. Senyuman dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Personandum. Pedang panjang kabut hitam bergetar hebat sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh Little Fairy Doctor bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam jiwanya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang? Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat jiwanya rusak. Pedang panjang kabut hitam meraih celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus penghalang hujan. Itu membawa kekuatan tajam saat dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, tenggorokannya. Angin tajam menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang seputih salju Little Fairy Doctor. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Matanya yang awalnya ungu keabu-abuan langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel dari badan racun yang menyedihkan sekali lagi diaktifkan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.